TNI Angkatan Laut akan segera menerima alutsista baru berupa Underwater Vehicle Rescue System atau SRVS dari Inggris. SRVS calon kapal selam baru TNI Angkatan Laut ini merupakan kapal selam yang mempunyai misi mengevakuasi awak kapal selam yang terjatuh. Kapal penyelamat SRVS TNI AL akan memperkuat TNI Angkatan Laut serta menjamin keselamatan dan keamanan para pelaut yang berdedikasi menjaga kedaulatan bangsa. Kapal selam merupakan alutsista penting yang mempunyai peranan penting bagi Angkatan Laut di seluruh dunia, termasuk Indonesia. TNI Angkatan Laut bersama Komando Operasi Kapal Selam atau Kopkasel, sebagai operator kapal selam di Indonesia akan segera dibekali peralatan pendukung bawah air berupa SRVS. Pada tanggal 1 September 2023, Kementerian Pertahanan Indonesia dan PT BTI Indo Tekno menandatangani kontrak pengadaan SRVS. Melansir zonajakarta.com dari Kementerian Pertahanan, Selasa, 9 Desember 2023, bertepatan dengan pameran Defense and Security Equipment International, DSE, di London yang berlangsung di atas kapal fregat Royal Type 23 TNI Angkatan Laut, HMS Iron Duke, telah menandatangani kontrak ketiga antara PT BTI Indo Tekno, SMP, Submarine Manufacturing Products Ltd, dan Holder Ltd, untuk memenuhi kontrak SRVS. Penandatanganan dilakukan di hadapan Direktur Jenderal Pertahanan, Maijen TNI Muhammad Fajar, selaku perwakilan Kementerian Pertahanan RI, dan MP Richard Graham, perwakilan bisnis Perdana Menteri Inggris untuk Indonesia dan ASEAN. Hadir pula Ketua Tim Pelaksana Kakip Letjen TNI, Purnawirawan, Yoedi Swastanto, dan Kepala Divisi Pertahanan dan Dirgantara Pembiayaan Ekspor Inggris, Pat Chowdhury serta perwakilan pemerintah. Dirancang dan dibangun oleh SMP Ltd di Inggris, SRVS Mk3 termasuk di antara SRVS tercanggih di dunia. SRVS Mk3 mengadopsi desain hybrid, memungkinkan perjalanan udara, dan dilengkapi dengan kapal induk yang dirancang khusus, Moship. Solusi hibrida ini memberikan fleksibilitas dan respons yang lebih besar dibandingkan sistem penerbangan tradisional, yang mengandalkan teknologi berbeda dan seringkali terhambat oleh konsekuensi yang berpotensi fatal selama operasi penyelamatan. Moship dalam proses ini akan menggunakan peralatan berteknologi tinggi, termasuk unit transfer tekanan, TUP, dan ruang dekompresi di kapal, memastikan bantuan medis segera kepada awak kapal selam yang diselamatkan. Kontrak penting ini mencakup penyediaan kapal selam SRVS Mk3 berteknologi canggih dan kapal induk khusus, Mater, yang dirancang untuk mendukung operasi penyelamatan darurat bawah air. SRVS Mk3 merupakan kapal penyelamat modern produksi SMP Inggris yang mengusung konsep One Out, All Out. Mengingat hal tersebut, SRVS Mk3 dirancang untuk mampu menyelamatkan seluruh kru dalam satu perjalanan. Hal ini dimungkinkan karena kapasitas SRVS Mk3 mencakup 50 penumpang dan 3 pekerja untuk mengoperasikannya. Yang terbaik di kategorinya, SRVS Mk3 juga memiliki konfigurasi hibrida, yang memungkinkannya dibawa dengan induk, pesawat, dan kendaraan, sehingga memberikan keunggulan besar dibandingkan sistem lain. SRVS Mk3 akan dipindahkan ke induknya, yang juga dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih, seperti ruang dekompresi khusus. Kapal induk yang akan dikerjakan Kopkasel dapat mendukung operasi penyelamatan kapal, serta memberikan pertolongan pertama dan dukungan medis kepada pelaut yang diselamatkan. Penandatanganan kontrak akuisisi SRVS ini menjadi bukti pentingnya Menteri Prabowo Subianto dan Kementerian Pertahanan RI mendukung modernisasi alutsista di kapal Indonesia. Dengan penandatanganan perjanjian SRVS, Indonesia akan menjadi operator SRVS teratas di kawasan, memperkuat kekuatan dan kemampuan tempur TNI Angkatan Laut untuk menjamin keselamatan awak kapalnya. Sementara itu, merujuk zonajakarta.com pada TNI Angkatan Laut edisi 12 September 2023, media asing mengungkap pembangunan SRVS hanya memakan waktu 3 tahun. Kontrak konstruksi berdurasi 3 tahun akan mencakup pengembangan kendaraan penyelamat bawah air baru, disebut SRVS Mk3, kendaraan operasional tinggi, IROV, jeda dalam pelatihan dan manajemen karyawan Indonesia. Seluruh sistem akan ditempatkan di rak sepanjang 92,5 m yang dirancang oleh kelompok desain dan teknik Holder. Barang tersebut akan dikirim ke PT BTI untuk dibangun di pelabuhan setempat, jelas Naval News.
SMP telah mengirimkan sistem pompa bawah air ke Angkatan Laut Vietnam. Namun, dalam kasus ini, desain kendaraan penyelamat bawah air diserahkan kepada pihak lain.